Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 5 hal ketika azan dikumandangkan. Apa saja 5 hal tersebut? Silakan simak tayangan ini sampai selesai, agar tidak salah paham. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya like dulu video ini, komen dan subscribe channel ini, agar menjadi channel yang lebih berkembang dan dapat terus menyebarkan syariat Islam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, larangan yang pertama adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjawab azan dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, pembaca Al-Quran yang mendengar azan berkumandang diperlukan untuk menghentikan bacaannya. Sebaliknya, ada anjuran agar muslim tersebut dapat menjawab setiap lafaz azan dan iqamah, baru kembali meneruskan bacaannya. Dalam riwayat lain yaitu dari Abdullah bin Amr, seseorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya muazin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah sebagaimana disebut oleh muazin, lalu, jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan dikabulkan." Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kemudian larangan yang kedua berbicara atau berbincang, riwayatkan dalam sebuah hadis, hendaklah kamu mendiamkan diri ketika azan, jika tidak, Allah akan kelukkan lidahnya ketika maut menghampirinya. Ini jelas menunjukkan kita disarankan agar mendiamkan diri dan jangan berkata apapun semasa azan berkumandang. Sebagai seorang muslim, kita wajib menghormati azan, bahkan, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab lainnya, mengatakan makruh bila berbicara saat terdengar azan berkumandang, dan dianjurkan untuk menjawab azan tersebut. Namun, jika keadaan terdesak, dibolehkan untuk berbicara seperlunya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kemudian larangan yang ketiga yaitu menghentikan sholat. Bila seseorang mendengar suara azan, maupun iqamah ketika sholat, maka, seorang muslim dilarang menjawabnya apalagi sampai menghentikan sholat tersebut. Sebaliknya, setelah salam, barulah muslim tersebut boleh menjawab panggilan azan. Hal ini berlaku pula bagi setiap muslim yang hendak menjawab panggilan azan saat berada di kamar mandi atau WC. Menurut Imam An-Nawawi ia tidak boleh menjawabnya saat itu, tetapi, boleh menjawabnya bila telah keluar dari kamar kecil. Kemudian larangan yang keempat yaitu jual beli. Larangan berjual beli saat azan ini merujuk pada panggilan salat Jumat, sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Namun ulama mazhab Syafi'i berpendapat, azan yang dimaksud adalah azan sesudah matahari tergelincir. Maksudnya adalah awal waktu duhur dan sesudah imam duduk di atas mimbar. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kemudian larangan yang kelima adalah berhenti aktivitas. Saat azan berkumandang, kita disarankan untuk menghentikan aktivitas yang sedang dijalankan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi kepada Malik ibnu Huwairi dan sahabat-sahabatnya. Apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kalian menyerukan azan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Itulah 5 larangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, ketika azan dikumandangkan. Demikianlah penjelasan tentang larangan saat azan berkumandang, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share, agar semua muslim merasakan dan mendapatkan manfaatnya. Sekian penjelasan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.